Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Kita belajar tematik kelas 5, tema 4, subtema 2, muatan pelajaran IPS dan PKN. Interaksi dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi dalam pembangunan lingkungan alam. Lingkungan alam terbagi dua. Yang pertama, lingkungan biotik, berupa makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Yang kedua, lingkungan abiotik, berupa bukan makhluk hidup, misalnya tanah, suhu, dan curah hujan. Interaksi manusia dengan alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang bersifat adapsi. Contohnya, nelayan yang berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Kalau cuacanya buruk, mereka tidak pergi berlayar. Yang kedua, interaksi yang mendominasi atau menguasai alam. Contohnya, membuat hujan buatan. Interaksi dalam pembangunan lingkungan sosial. Kita pelajari dulu bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Contohnya, interaksi antara pedagang dan pembeli. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, contohnya seorang guru dengan murid-murid. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, contohnya interaksi antara dua regu pemain kasti. Faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di lingkungan sosial. Ada imitasi, meniru seseorang, sugesti, pengaruh dari orang lain, identifikasi, keinginan untuk sama dengan orang lain, simpati, tertarik dengan yang dilakukan oleh orang lain. Interaksi dalam pembangunan lingkungan budaya. Interaksi yang berkaitan dengan tari, musik, drama, seni rupa, dan kerajinan. Interaksi budaya adalah interaksi dengan adat, istiadat, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku yang berlaku di lingkungan sekitar. Interaksi dalam pembangunan lingkungan ekonomi. Interaksi yang berkaitan dengan perputaran uang, barang, dan jasa. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan tempat orang melakukan aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita sekarang masuk ke materi PKN, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa aja? Tanggung jawab kita, kewajiban hak dan tanggung jawab di lingkungan alam, kewajiban hak dan tanggung jawab di lingkungan sosial, kewajiban hak dan tanggung jawab di lingkungan budaya. Kamu bisa lihat lebih detail pada halaman 83 sampai 85 buku tematik 5 tema 4 sehat itu penting, terbitan Platinum 3 serangkai. Pengambilan keputusan bersama bisa dilakukan dengan musyawarah, voting, atau aklamasi. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Bila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan voting atau pengambilan suara. Keputusan yang diambil adalah keputusan dari suara terbanyak, seperti pada pemilihan presiden. Bila dalam musyawarah semua peserta setuju, maka itu disebut aklamasi. Yuk kita lihat dulu cerita berikut. Kenapa kamu, Ari? Aku belum lunasi SPP ku, sedangkan besok harus sudah lunas. Kalau tidak, aku nggak bisa ikut ujian semester, Andi. Bagaimana kalau jualanku ini kuberikan untukmu? Mungkin bisa menjadi tambahan buat bayar SPP-mu. Aku juga akan memberikan uang hasil daganganku untukmu. Kita kan sahabat. Sudah, jangan sedih. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nomor 1, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Nomor 2, apakah mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, mereka melakukan musyawarah, yaitu dengan memberikan pendapat dari teman-teman Ari.
Bagaimana pendapat kalian tentang cara yang mereka tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sudah benar atau belum? Kalau ini tergantung pendapat kalian ya. Kalau menurut Bu Guru, cara yang mereka tempuh itu sudah benar karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita simak dulu artikel berikut. Dialah Pak Nyoman, petani sederhana di daerah Lampung yang juga berprofesi sebagai guru SMA. Beliau merupakan transmigran dari Bali sejak tahun 60-an. Saat ini mengelola ratusan hektar tanaman singkong dan bermitra dengan petani-petani lain dalam kelompoknya. Sebagai seorang pemimpin kelompok tani, Pak Nyoman juga menjadi agen yang menjembatani penjualan panen singkong dari petani-petani ke pabrik di sekitar wilayah lahan, baik untuk bahan baku industri tepung tapioka maupun untuk etanol. Sekarang kita jawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nomor 1, sebutkanlah bentuk interaksi manusia dalam artikel di atas. Interaksi yang ada yaitu antara Pak Nyoman dengan petani-petani, berarti interaksi antara individu dengan kelompok. Kemudian juga interaksi antara Pak Nyoman dengan pengelola pabrik. Nomor 2, sebutkanlah pengaruh aktivitas usaha Pak Nyoman bagi pembangunan sosial dan budaya. Nah, pengaruhnya, para petani-petani itu mempunyai taraf hidup yang sejahtera. Karena para petani-petani di lingkungan Pak Nyoman sejahtera, maka lingkungan di tempat tinggal Pak Nyoman menjadi lingkungan yang baik dan kondusif. Nomor 3, bagaimanakah pengaruh aktivitas usaha Pak Nyoman terhadap pembangunan ekonomi masyarakat? Pengaruhnya, para petani-petani itu karena mempunyai taraf hidup yang baik, sejahtera, mereka bisa mencukupi kebutuhannya untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk menyekolahkan anak, juga pabrik. Mereka mempunyai bahan baku untuk melakukan produksi. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. Ma'assalamah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.